Hi guys, welcome back to my channel. Wah, udah banyak banget nih yang nagih video baru. Sebelumnya aku mau minta maaf banget karena 2 bulan kemarin, Agustus sama September, aku nggak ada upload video. Karena emang di 2 bulan itu tuh schedule aku lagi padat banget. Banyak kerjaan yang harus aku selesaikan dan banyak juga kegiatan yang harus dilakukan. Jadi memang ya sehati itu sampai-sampai YouTube pun nggak kehandle sama aku. Dan pas di awal Oktober ini aku buka YouTube lagi, ternyata ada beberapa dari kalian yang udah nagih video baru. Kak, kapan upload lagi? Kak, kapan video baru? Oke guys, now I'm here. Dan video kali ini sesuai judulnya aku mau sharing tentang bagaimana caranya menjadi high value human. Tadinya judul video ini mau how to be a high value woman, tapi setelah aku rangkum skrip, ternyata aku rasa ini gak cuma buat perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Tapi sebelum ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, boleh support aku dengan subscribe channel aku. Dan kalau kamu suka dengan video ini, tinggalkan like dan komentar di bawah ya. Oh ya, aku juga sekarang ada podcast di Spotify aku, dan linknya bakalan aku simpen di description box. Semua yang aku share di YouTube bakalan aku share di podcast aku juga, karena siapa tahu ada yang cuma mau denger suara aja, kayak misalnya sambil nyetir, sambil dengerin podcast gitu. Mungkin juga bakalan ada konten-konten yang bakalan aku post di podcast tapi nggak aku post di YouTube. Oke, let's move to the video. Menjadi high value human itu bukan tentang penampilan fisik, tapi menjadi seseorang yang memiliki high value itu tentang bagaimana dia bersikap dan bagaimana dia berpikir. Nah, di video ini udah aku rangkum beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dia ingin memiliki high value. Karakteristik yang pertama itu kenali diri sendiri. Menurut aku ini adalah hal basic yang harus dilakukan untuk bisa menjadi seorang high value human. Jadi kamu tuh harus kenal sama diri kamu sendiri. Kamu harus tahu apa yang kamu mau, kamu harus tahu apa yang kamu nggak mau, apa yang bisa kamu accept, apa yang nggak bisa kamu accept, apa yang jadi boundaries kamu, dan masih banyak lagi yang harus kamu tahu dan harus kamu kenali dari diri kamu sendiri. Pasti kamu pernah kan dengar quotes tak kenal maka tak sayang. Nah, itu tuh nggak cuma berlaku buat orang lain, tapi berlaku juga buat diri kamu sendiri. Kalau kita nggak kenal sama diri kita, gimana kita bisa mencintai diri kita sendiri? Gimana kita bisa melakukan yang namanya self-love? Gimana kita bisa growing our confidence? Gimana kita bisa punya self-worth? Iya gak? Kalau kamu merasa kalau kamu itu belum cukup kenal sama diri kamu, coba deh luangkan waktu sejenak buat berpikir dan bertanya sama diri sendiri. Sebenarnya apa yang kamu mau? Apa yang jadi boundaries kamu? Apa kekhawatiran kamu? Apa ketakutan terbesar kamu? Perlakuan orang lain yang mana yang bisa kamu terima dan gak bisa kamu terima, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa bikin kamu lebih mengenali diri kamu sendiri. Dan poin yang pertama ini, yaitu mengenali diri sendiri ini, adalah kunci dari seluruh poin-poin yang akan aku sampaikan nanti ke depannya di video ini. So first thing first, make sure you have to get to know who you are. Karakteristik selanjutnya yang dimiliki oleh seorang high value human, yaitu mereka punya boundaries atau batasan, dan mereka paham akan boundaries yang mereka punya. Boundaries atau batasan itu adalah sebuah limit untuk menandakan hal-hal mana yang bisa diaccept ataupun enggak, hal mana yang bisa ditolerir ataupun enggak, dan itu tuh berlaku buat orang lain dan juga diri kita sendiri. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak, kok aku kayaknya nggak dihargain ya? Orang lain kok kayaknya seenaknya sama aku, manfaatin aku, nyuruh-nyuruh aku. Atau mungkin kamu pernah ngerasa kamu itu sudah memberikan terlalu banyak di luar porsi kamu, baik itu waktu, materi, maupun energi. Nah, ini tuh mungkin karena kamu nggak punya boundaries, atau kamu tuh mengizinkan orang lain untuk melakukan hal itu sama diri kamu. Tipe-tipe boundaries itu kan banyak banget ya. Salah satunya ada mental boundaries, emotional boundaries, physical boundaries, dan masih banyak lagi, cuma nggak bisa aku sebutin satu-satu di sini karena bakal panjang banget videonya. Mungkin aku bakalan bikin video khusus untuk membahas tentang boundaries ini, tapi aku bakal kasih contoh kecilnya aja. Misalnya nih, boundaries aku terhadap orang lain dalam dunia pertemanan. Aku nggak mengizinkan teman aku yang lawan jenis untuk menyentuh bagian dari tubuh aku, walaupun itu secara bercanda gitu. Atau misalnya boundaries aku di dalam love relationship aku, boundaries aku terhadap pasanganku, aku nggak mentolerir ketika pasanganku cheating atau berselingkuh. Nah, ketika dia melakukan itu, I will leave. Atau contoh boundaries aku terhadap diri aku sendiri, yaitu aku harus belajar sesuatu hal yang baru, apapun itu, minimal 1 jam sehari, dan nggak boleh kurang dari itu. Dan itu semua boundaries yang tadi aku sebutin itu nggak boleh dilanggar, baik sama orang lain maupun sama diri aku sendiri. Nah, makanya punya boundaries itu tuh penting banget.
bukan untuk mengontrol orang lain ya, bukan, tapi untuk protect ourselves, sebagai pelindung, untuk melindungi diri kita dari orang-orang yang mau memanfaatkan kita, yang mau menyakiti kita, yang mau memanipulasi kita. Dan kalau bukan kita yang melindungi diri kita sendiri, terus siapa lagi? Jadi kalau misalnya kita udah bisa set boundaries, hidup kita tuh akan jadi lebih otentik dan lebih sesuai dengan values yang kita pegang. Menetapkan boundaries juga termasuk salah satu bentuk self love loh teman-teman. Ketika kamu bisa menetapkan, oke, aku bisa accept ini, oke, aku nggak bisa accept ini, aku nggak bisa tolerir ini, I will leave. Nah, semakin kamu bisa stand on your boundaries, itu akan semakin meningkatkan rasa percaya diri kamu, dan orang lain akan lebih menghargai dan menghormati kamu. Sebagai contoh, aku dulu nggak punya boundaries juga untuk diri aku maupun untuk orang lain gitu, karena ya memang aku belum paham akan hal ini. Waktu itu aku mikirnya gimana caranya supaya aku tuh bisa diterima di satu lingkungan, dan aku berpikir ketika aku mau melakukan apapun yang diminta oleh orang-orang di sekitarku, maka aku akan diterima. Dan ternyata itu tuh malah jadi ngebentuk aku menjadi pribadi yang people pleaser, karena aku selalu menyanggupi apa yang orang lain minta. Aku nggak bisa nolak, dan itu bikin aku capek sendiri. Kemudian di relationship dulu aku nggak punya boundaries juga, diselingkuhi berkali-kali, tetap aku maafin karena aku mikirnya ya aku harus nerima pasanganku apa adanya. Terus aku berpikir, oh mungkin dia akan berubah, mungkin dia akan berubah. Akhirnya apa? Harga diri aku diinjak-injak, perasaan aku nggak pernah dihargai. Yang aku dapat hanya hal-hal yang menyakitkan. Dan sekarang aku sadar penyebab semua itu terjadi sama diri aku itu karena aku nggak punya boundaries buat diri aku. Aku mengizinkan orang lain untuk melakukan hal itu terhadap diri aku. Dan kalau kamu yang lagi nonton videoku nih, lagi ada di fase yang sama kayak aku dulu, please sadar guys, mumpung lagi ada yang nyadarin, segera set boundaries untuk diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu mau bilang, aku maafin dia karena aku sayang sama dia, that's the problem. Jangan coba-coba mencintai orang lain ketika kamu belum bisa mencintai diri kamu sendiri. Dan kalau kamu melakukan itu, ya sakit terus yang akan kamu terima. Kamu akan menggantungkan kebahagiaan kamu sama orang lain. Mending kalau kamu menggantungkannya itu ke orang yang benar-benar membahagiakan kamu. Tapi kalau ternyata kebahagiaan kamu digantungkan sama orang yang selalu nyakitin kamu, gimana? Nah, setelah kamu bisa kenal sama diri kamu udah bisa set boundaries, hal yang perlu kamu lakukan selanjutnya yaitu build your confidence. Kalau kamu udah bisa set boundaries, kepercayaan diri juga pelan-pelan pasti bisa ngikutin kok. Dan kalau kamu udah bisa percaya diri, percaya sama aku, orang lain pasti akan lebih menghormati dan menghargai kamu. Nah, keyakinan atau kepercayaan diri yang kuat ini itu tuh terbentuk dari pemahaman kamu yang mendalam tentang siapa diri kamu, apa yang kamu inginkan, bagaimana kontribusi kamu terhadap dunia sekitar kamu. Dan confidence yang kuat itu tuh nggak muncul gitu aja. Ada beberapa proses-proses yang memang harus dijalani. Seperti kamu harus bisa maafin diri kamu sendiri, kamu harus bisa menerima diri kamu sendiri, dan juga kamu harus bisa merawat diri kamu sendiri. Kemarin aku sempat nonton video di YouTube yang bilang kalau malu itu adalah sebuah perasaan yang sementara. That's true, aku setuju dengan pernyataan itu. Karena rasa malu itu bukan sebuah kepribadian, bukan identitas dari seseorang. Tapi rasa malu adalah perasaan yang sementara yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan. Ketika kamu merasa malu, itu berarti kamu sedang merasa ada yang kurang ataupun ada yang salah dari diri kamu sendiri. Dan itu bisa kamu kendalikan. Pilihannya dua, apakah kamu mau terus ngekip rasa malu itu dan bikin kamu gak berkembang, atau kamu mau switch perasaan malu itu dengan kepercayaan diri kamu dan bikin kamu lebih grow up dan berkembang lagi. Itu pilihan kamu. Dan aku ngomong gini bukan berarti aku ngajarin kamu buat jadi orang yang gak tahu malu ya, enggak. Emang ada beberapa situation yang dimana rasa malu itu dibutuhkan. Kayak malu untuk melakukan kesalahan, malu untuk melakukan keburukan. Kita semua udah dewasa dan aku yakin kalian yang nonton video ini pasti udah bisa memilah dan memilih dimana rasa malu itu harus ada dan nggak harus ada. Selain rasa malu, hal terbesar yang mungkin bisa menjadi penyebab kamu nggak percaya diri itu adalah mungkin kamu punya insecure. Coba deh tonton videoku yang ini. Video itu udah aku paparkan gimana caranya supaya insecurity kamu itu berkurang bahkan hilang. Sebenarnya insecure itu wajar, setiap orang pasti pernah ya, pasti pernah mengalami yang namanya insecure. Cuma kalau misalnya dibiarkan, ini tuh bisa menghambat kamu mencapai sesuatu, menghambat potensi kamu juga, dan ini tuh akan sangat-sangat merugikan kamu ke depannya.
Sebenarnya banyak hal yang bisa jadi penyebab seseorang itu bisa punya rasa malu dan juga insecure. Dan salah satunya mungkin karena pernah mengalami kesalahan ataupun kegagalan. Dan itu tuh yang bikin mereka takut buat nyoba lagi. Karena mereka takut salah lagi dan takut gagal lagi. Kalau kita nih udah punya perasaan kayak gitu, otomatis ketika kita dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan kita untuk percaya diri, itu tuh kita akan menghindar, malah nggak mau nyoba lagi. Akhirnya karena nggak mau nyoba lagi, akhirnya kemampuan kita pun gak berkembang. Aku ngomong gini bukan berarti aku tuh ya orang yang selalu percaya diri, enggak. Justru aku ngomong gini karena aku pernah mengalami insecurity juga. Aku pernah ada di fase itu. Waktu itu ketika aku masih kuliah bahasa Inggris, dan aku melihat teman-teman aku speakingnya tuh udah jago-jago banget, udah bagus banget, dan karena ngelihat mereka kayak gitu, aku jadi insecure. Aku takut salah, aku sampai ngalamin yang namanya speaking anxiety juga, karena takut dikomentari ketika aku speaking English, takut diketawain juga, banyak ketakutan yang bikin aku jadi gak berani untuk improve speaking aku. Dan sebenarnya teman-teman aku gak akan ketawain juga kalau misalnya aku salah ketika aku speaking, cuma karena kepercayaan di otak aku udah kayak gitu ya, jadinya insecurity-nya pun gak hilang. Padahal sebenarnya saat itu kalau emang aku mau, aku bisa switch mindset aku untuk berpikir, okay, it's okay to make mistake because all of people making mistake gitu. Semua orang tuh pasti melakukan kesalahan, dan adanya kesalahan itu ya buat kita bisa lebih belajar. The more you make mistake, more you learn. Nah sebenarnya aku dulu bisa nge-switch mindset aku supaya berpikir kayak gitu kalau akunya mau. Makanya aku bilang perasaan malu adalah perasaan yang bisa kita kendalikan. Kita mau keep ketidakpercayaan diri kita, rasa malu kita, atau kita mau switch perasaan malu itu dengan menumbuhkan mindset yang lebih berani. Orang-orang yang punya high value itu biasanya terlihat dengan kepercayaan diri yang mereka punya. Jujur aku selalu kagum sama orang-orang yang punya confidence. Oh ya, catat juga, pede dengan kepedean itu beda ya. Nah, karakteristik selanjutnya yang dimiliki oleh seorang high value human itu mereka open-minded and not judgmental. Seorang high value human itu gak akan pernah merasa dirinya paling benar. Mereka tuh biasanya punya pemikiran yang terbuka dan nggak mudah menghakimi orang lain. Dan orang-orang yang high value itu nggak terikat sama satu pendapat tertentu aja. Mereka akan sangat-sangat terbuka untuk memahami, mendengarkan, menerima, mengamati, bahkan mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Jadi mereka tuh akan melihat dari berbagai sisi sebelum menyimpulkan sesuatu. Menjadi seseorang yang high value itu bukan berarti kamu tuh harus tahu segala hal kok, enggak. Justru untuk menjadi high value itu kamu harus bisa menerima ketidaktahuan yang kamu miliki. Kamu mau belajar sehingga kamu tuh punya pola pikir yang lebih terbuka dari ketidaktahuan kamu itu. Aku tuh selalu megang satu quotes ini, kosongkan gelasmu sebelum bertemu dengan orang baru. Jadi maksudnya kita tuh harus merasa kalau kita tuh seolah-olah belum tahu apa-apa ketika kita bertemu orang baru, bukannya malah seolah-olah kita tahu segalanya dan kesannya kita jadi sok tahu. Karena menurutku ketemu sama orang baru berarti kita akan mempelajari hal baru, kita akan dapat ilmu baru, dan itu pasti kita tuh bakal dapat at least 1% pengetahuan baru ketika kita bertemu dengan orang baru. Makanya jangan pernah merasa paling tahu segala hal, karena we never know orang-orang yang akan kita temui di kehidupan kita itu tuh seperti apa, pengetahuannya segimana, kita nggak pernah tahu. Kamu pernah gak sih ketemu sama orang yang dia tuh ngerasa dia tahu segala hal dan orang lain tuh seolah-olah nggak tahu apa-apa, dan dia tuh cenderung merendahin orang lain. Kalau kamu pernah ketemu sama orang yang kayak gitu, kamu bisa lihat gimana orang lain memperlakukan dia. Apakah dia dihormati? Apakah dia dihargai juga? Apakah orang seperti itu akan dapat respect dari orang lain? Seseorang akan sangat-sangat dihormati ketika dia bisa menyebarkan kasih sayang kepada orang-orang sekitarnya, bukan orang yang merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Dan orang-orang yang punya high value itu mereka menempatkan dirinya nomor satu, tapi tetap gak egois dan selalu mempedulikan orang lain. Last but not least, karakteristik selanjutnya yang dimiliki oleh seseorang yang high value itu adalah keep calm. Guys, bener emang ya, ilmu tenang itu mahal. Makanya orang-orang yang high value biasanya mereka tuh selalu kelihatan tenang, gak gampang kesulut emosi, gak gampang tantrum, gak panikan, dan mereka bisa menyelesaikan masalah tuh dengan kepala dingin. Coba deh sekarang mulai belajar untuk ignore atau mengabaikan hal-hal yang memang gak ada kontribusinya untuk kehidupan kamu dan untuk masa depan kamu. Ternyata sikap mengabaikan itu gak selalu buruk kok, tapi emang habit untuk menjadi seseorang yang selalu tenang itu bener-bener butuh proses yang cukup lama menurut aku. Dulu aku termasuk orang yang gampang tantrum. Kalau misalnya ada orang yang ngomong jelek tentang aku bakal langsung overthinking. Aku kepikiran, aku bertanya-tanya,
kenapa ya mereka gitu sama aku? Emang salah aku apa ya? Sampai-sampai sering banget nangis karena mikirin omongan orang lain. Atau misalnya aku nggak diajak atau nggak diundang ke satu acara sama teman-teman aku pasti kepikiran. Padahal sekarang kalau dipikir-pikir, kenapa aku harus bersikap kayak gitu? Mereka mau ngajak aku atau enggak, mereka mau ngomongin apapun tentang aku, yaitu bukan ranah aku untuk mengurusi hal itu. Bagaimana sikap orang lain terhadap kita itu kan di luar kontrol kita, ya enggak? Jadi udah bukan ranah aku untuk ngurusin omongan jelek orang lain tentang aku. Itu udah jadi urusan mereka sama Tuhan nantinya. Aku cukup take control atas diri aku untuk tetap fokus sama goals aku, sama kehidupan aku, sama mimpi-mimpi aku. Dan omongan jelek orang lain pun sebenarnya sama sekali nggak berpengaruh baik buat masa lalu aku maupun buat masa depan aku. Fokus aku udah ke depan, dan untuk orang-orang yang ngomongin aku di belakang, biarin mereka tetap di belakang aku. Aku bersyukur banget karena sekarang aku udah lebih bisa mengendalikan pikiran aku. Jadi aku bisa lebih calm ketika aku dihadapkan sama satu situasi atau satu masalah. Dan percaya deh, ketika kita mencoba untuk tetap tenang, itu tuh kita akan lebih mudah untuk mendapatkan solusi daripada kita mencoba memecahkan masalah dengan emosi yang gak stabil. Jadi mulai sekarang coba untuk mulai membiasakan melatih mengelola emosi. Jangan diri kita terus yang dikelola oleh emosi. Oke guys, itu tadi beberapa karakteristik yang dimiliki oleh seseorang high value human. Ayo pelan-pelan kita mulai bangun karakteristik yang udah tadi aku sebutin. Karena ketika video ini lewat di beranda YouTube kamu, terus kamu baca judulnya dan kamu ngeklik video ini dan kamu memutuskan untuk nonton video ini, itu mungkin karena kamu memang ingin menjadi seseorang yang memiliki high value. Makanya kita usahakan untuk menjadi high value human itu. Sebenarnya masih banyak karakteristik yang mungkin bakalan aku share in another video. Cuma yang 5 karakteristik yang tadi aku sebutin itu menurut aku yang paling penting dan jadi pondasinya. Oke guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. See you in another video. Bye bye.